Shalom, kita jumpa lagi. Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh berbagi dengan saudara tentang satu proses pembelajaran di mana murid-muridnya meminta Tuhan mengajar mereka berdoa. Lukas 11 ayat 3 sampai dengan 11 berbicara tentang hal itu. Jadi mari saudara-saudara, saya ingin berbagi dengan saudara. Kalau kita perhatikan bahwa ada hal yang luar biasa. Mereka tidak minta Tuhan ajar kami berbuat mujizat, Tuhan ajar kami membangkitkan orang, Tuhan ajar kami menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, membangkitkan orang mati maksud saya. Nah, saudara perhatikan doa Bapa kami ini terdiri dari 3 aspek penting. Aspek yang pertama ini berbicara tentang sesuatu yang persisi tepat. Yang itu harus kita lakukan adalah mengawali dengan memuji Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus menyembah Allah, melakukan yang benar, karena Dia Allah yang menguasai langit bumi, bahkan yang menciptakan. Nah, itu poin yang kedua, titara dan tentang pengakuan kita. Pengakuan kita bahwa Dia dapat atau Dia sanggup memberikan apa yang kita minta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya begini, kita tahu bahwa Dia sanggup melakukan, dan di sisi lain kita pasti menerima. Itu sebuah keyakinan. Kalau saudara berdoa tanpa sebuah keyakinan, ini sesuatu yang salah tentunya. Ada apa harus perlu tanda tanya. Itulah yang ketiga, kita punya keyakinan bahwa Dia baik dan kita akan menikmati kebaikannya. Itulah sebabnya rangkaian, artinya 3 aspek penting dari doa Bapa kami yang saya mau bagi. Nah, yang kedua ini berbicara tentang pembelajaran sekaligus pengakuan bahwa di dalam doa Bapa kami itulah Allah yang sudah menyediakan bagi kita. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya hal ini membawa kita sebuah pengakuan bahwa Allah lah yang menyediakan atau pemelihara hidup kita. Nah, adalah salah atau adalah konsep yang salah kalau kita katakan kitalah yang memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Itu salah, saudara. Jadi mari, bahwa setiap kesempatan memang kita mampu melakukannya, tapi ingat ada satu kuasa tangan yang kuat yang mengendalikan, memampukan kita menikmati itu. Jadi Allah lah, perhatikan saudara, Allah lah yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh mempercayai Dia dengan membangun persekutuan dengan erat sedemikian rupa, sehingga apa yang kita minta kita lakukan, kita yakin, kita menerima karena Allah mau mendengar. Nah, itulah sebabnya saudara, kita bicara, datanglah kerajaanmu pada bagian akhir, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini berbicara tentang bagaimana kita menunjukkan bahwa Allah lah yang memerintah secara spiritual akan dunia ini, bahkan kemerdekaan Israel. Karena itu hari-hari itu kemerdekaan Israel juga diberikan oleh Allah, kemerdekaan bangsa ini juga diberikan oleh Allah. Allah izinkan kita merdeka. Itulah sebabnya kalau kita masih punya kesempatan yang demikian, mari kita membangun persekutuan yang luar biasa ini dengan Tuhan. Dia berjanji, Dia memberikan, tapi kita juga harus punya keyakinan bahwa kita akan menerima apa yang Allah sediakan buat kita. Jadi bagaimana untuk memenuhi itu? Karena kita dapat mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita lewat persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau kita lakukan itu, mari saudara-saudara, di tengah kesulitan, jangan karena kesulitan yang ada membatasi kita keluar, lalu kita mau merengek membangun persekutuan kita. Nanti kalau sudah lewat, udah lewat ya, udah nggak usah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saya menghimbau, saya mendorong, saya bahkan insist untuk anda melakukan itu dan setiap kesempatan dalam keluarga. Ketika itu di dalam keluarga, paling tidak kita sudah memberikan satu teladan buat anak-anak kita. Bagaimana harusnya membangun keintiman dengan Tuhan lewat berdoa. Dan saya pastikan orang-orang yang melakukan dengan terpelihara dengan cara yang luar. Bukan kini, esok, dan seterusnya. Ketika kita membangun persekutuan yang seterusnya, kita akan lihat bahwa kekuatan itu akan menyertai memberkati kita. Jadi mari apapun yang menggalaukan kita hari-hari ini, bangun persekutuan intim dengan Tuhan. Dan kita lihat bahwa apa yang kita minta, berarti Allah sudah ingin menyediakan, Allah mau menyediakan. Tetapi harus ada keyakinan kalau kita akan menerima, itu poin pentingnya. Kalau tidak, Anda berdoa buat sebuah kesia-siaan. Jadi mari bangun persekutuan dengan Tuhan dengan intim, yakinlah bahwa permintaan Anda Allah akan sediakan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Terpuji namamu, itu yang saya bagi. Tuhan Yesus memberkati.